terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, antusiasme warga yang ingin mudik ke kampung halaman saat Hari Raya Idul Fitri semakin terlihat di sejumlah loket pembelian tiket kereta api. Di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, ribuan calon pemudik terpaksa antri di loket pembelian tiket mudik Lebaran. Sayangnya, meski telah berjam-jam mengantri, namun tiket yang mereka incar telah ludes terjual. Sejak Kamis pagi, ribuan calon pemudik Lebaran yang akan berburu tiket kereta api telah terlihat di depan loket pembelian tiket di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Mereka rela antri selama berjam-jam dan berjejalan dengan banyaknya pengantri demi mendapatkan tiket kereta api tambahan yang disediakan PT Kereta Api Indonesia. Sejak pemesanan tiket via online dibuka pada Kamis dini hari, langsung diserbu pembeli dalam waktu singkat. Tiket-tiket kereta mudik Lebaran untuk sejumlah tujuan di kota besar di Pulau Jawa telah ludes terjual. Hal itulah yang membuat para calon pemudik ini terpaksa mendatangi langsung stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir demi mendapatkan jatah tiket kereta tambahan. Sayangnya, dari 24 kereta api tambahan dengan 12 kali perjalanan yang disediakan PT KAI selama arus mudik nanti, hanya tinggal 20% tiket saja yang masih tersisa, yakni kereta Tawang Jaya tujuan Jawa Tengah untuk keberangkatan H-5 Lebaran. Jam 12 kali dah. Itu rencana beli tiket buat kapan ini? Saya kepengennya sih belinya buat tanggal 28, tapi nggak tahu udah ada apa. Untuk mudik Lebaran Ibu ya? Iya. Ibu, kalau lihat antriannya panjang kayak gini, yakin dapat nggak sih? Oh, udah paling ntar kalau andai kata nggak dapat yang 28, dapat yang 31. Katanya si 31 masih ada, nggak tahu udah ntar. Ya kalau ada tanggal 25, 26, Pas buat Lebaran besok ya. Ibu antri di sini dari jam berapa? Jam 9. Di jam 9 pagi. Ya. Ibu kenapa nggak beli secara online aja? Udah coba dari kemarin dari bisa masuknya. Meski melontarkan permohonan maaf atas tidak terakomodirnya seluruh calon pemudik yang akan menggunakan jasa kereta api, namun pihak PT KAI menghimbau agar warga Jakarta mencari alternatif kendaraan lain untuk sampai ke kampung halaman seperti bus atau pesawat. Semua kan sistemnya online, hanya tempatnya saja berbeda. Kan artinya gini, di mana tersebut kan di satu tempat ada transaksi penjualan, artinya seluruh network yang jaringan tiketing kereta api ini ya yang sudah tersebar luas itu otomatis berkurang juga. Jadi ya hanya tempat saja yang berbeda. Sebenarnya intinya informasi tentang ketersediaan tempat duduk adalah sama. Untuk itu bagi masyarakat yang tidak datang ke stasiun, lebih baik melakukan pemesanan tiket melalui channel-channel yang sudah bekerja sama dengan PT Kereta Api. Bagi Anda yang berencana mudik namun belum memiliki tiket kereta, ada baiknya mencari alternatif kendaraan lain agar perjalanan mudik Anda nantinya lancar hingga sampai ke kampung halaman. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, bocah 10 tahun di Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Sumatera Selatan, tewas tertembak peluru nyasar. Diduga bocah Malang yang sedang bermain itu tewas tertembak peluru aparat kepolisian yang sedang melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku kriminal. Isak tangis keluarga korban pecah di kamar jenazah Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang, Sumatera Selatan. Jenazah Nur Halimah Utari, 10 tahun, bocah kelas 4 sekolah dasar itu terbujur kaku akibat luka tembak di punggung, kemudian tembus ke dada kanan. Korban tewas saat bermain di dekat rumahnya di lorong Prupitan, Kelurahan Kedukan, Kecamatan Banyuasin. Saat bermain, tiba-tiba terdengar suara letusan senjata, korban langsung tersungkur. Korban pun sempat dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang untuk mendapatkan pertolongan. Namun dalam perjalanan korban telah menghembuskan nafas terakhirnya. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang untuk diotopsi. Warga sempat geger karena informasi yang beredar korban
tertembak peluru polisi yang sedang melakukan penangkapan tersangka jambret. Dari penjelasan kepolisian tadi seperti apa, Pak? Bahwa yang nembak itu bukan anggota dia. Padahal, Pak? Padahal dia tuh ngrebek jambret ya. Jambret. Jambret. Taruhlah peluru itu nyasar. Udah lagi main. Anak-anak yang main di situ kan. Menurut Kapolsek Pelaju Palembang, mereka memang melakukan penangkapan terhadap tersangka jambret di Jalan Robani Kadir. Namun lokasi penangkapan dengan tempat kejadian korban tewas tertembak peluru nyasar berjarak sekitar 1 km. Kejadian tentang anak yang tertembak itu jauh, 1 kilo lebih dari kejadian. Dan bertolak belakang dengan TKP kita. Sangat jauh, 1 kilo. Tidak ada hubungannya sebetulnya dengan kejadian yang kita lakukan tadi. Jadi warga menilai itu tidak benar ya Bu ya? Iya, warga menilai tidak benar dan sudah kita konfirmasi langsung ke orang tuanya bahwa ini bukan salah tembak dari aparat yang melakukan penangkapan. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Sefti Feriansyah melaporkan. Penyelidikan kasus kematian seorang siswi SD di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan terus berlanjut. Pihak kepolisian Resor Muara Enim hingga saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi. 3 di antara ke-9 saksi yang diperiksa polisi antara lain adalah teman sekelas Jihan yang diperkirakan menyaksikan kejadian yang menimpa korban. Kepolisian Polres Muara Enim terus melakukan pendalaman terhadap kasus kematian yang menimpa Jihan Salsabila 10 tahun, seorang siswi SD Negeri 14 di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Selain memanggil keluarga korban, polisi juga memanggil kepala sekolah SD Negeri 14 serta 3 murid yang sekelas dengan korban. Sedikitnya sudah ada 9 orang yang diperiksa aparat kepolisian, di antaranya 3 orang dari teman korban yang diduga menyaksikan kejadian. Kedua orang tua korban dan kepala sekolah SD Negeri 14 Muara Enim. Menurut Kasat Reskrim Polres Muara Enim AKP RD Yuswanto, dari ke-9 saksi yang diperiksa polisi terkait kematian Jihan, hingga kini pihaknya belum dapat memastikan hasil pemeriksaannya. Tindakan dari Satreskrim Polres Muara Enim pada saat tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Sudirman selaku orang tuanya, kemudian Erma Suryani ibunya dan saudari Rohani yang memandikan almarhumah pada saat itu. Kemudian hari Rabu tanggal 7 Mei kita melakukan pemeriksaan terhadap Dr. Kadedi yang menangani almarhumah di Rumah Sakit Rabain. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saudari Masrani selaku wali kelas almarhumah dan saudari Ermawati selaku kepala sekolah. Kemudian hari Kamis, hari ini kami melakukan pemeriksaan terhadap rekan-rekan atau kawan satu kelas dari almarhumah, yaitu adik kami Eka, Anjani, dan Iksan. Kurang lebih umurnya 8 tahun. Diduga penyebab kematian Jihan karena dianiaya oleh 4 teman sekelasnya saat jam istirahat sekolah pada Rabu 30 April 2014. Karena mengalami luka memar di sekujur tubuhnya, kondisi kesehatan Jihan menurun hingga akhirnya meninggal dunia. Dan Polres Muara Enim rencananya akan melakukan pembongkaran makam korban untuk diotopsi, serta pelaksanaannya akan dilakukan pada hari Jumat. Dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Jamil Hasan melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.